Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku sekalian, pemirsa Pelita Ramadan dimanapun Anda berada, sha'imin wa sha'imat, muslimin wa muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Perkenankan saya di kesempatan ini untuk saling berbagi dan juga menasihati. Bahwasanya di tengah pandemi yang kita tidak tahu kapan ia menepi, kadangkala rasa was-was menghampiri. Kira-kira sampai kapan ini terjadi? Karena dampaknya tidak hanya kesehatan, tetapi juga ekonomi. Terbesitlah sebuah pertanyaan, masih bisakah kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini yang menjadi tema kita pada kali ini. Di sebuah kisah terjadi di zaman Khalifah Abbasiyah, bahwasanya ada seorang ayah yang bercita-cita untuk menjemput syahid di medan jihad. Dengan ikhtiarnya ia menggunakan seluruh tabungannya membeli seekor kuda yang bagus, tangguh, dan rupawan. Kuda ini pun dibelinya dan kemudian tetangga-tetangganya berduyun-duyun, bertanya-tanya, berapakah harga kuda ini? Sang ayah menjawab, saya gunakan seluruh tabungan saya untuk membeli kuda ini. Lalu sang tetangga menyinyirnya, wah, untuk apa engkau membeli kuda ini sedangkan rumahmu saja masih nampak reot dan belum direnovasi? Sang ayah menjawab, aku tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Yang aku tahu, aku tetap berprasangka baik kepada Allah. Singkat cerita, kuda ini pun dirawatnya, diberi makan, diberi nama yang baik, dan terus berlatih bersamanya. Sampai pada suatu malam kuda ini pun hilang. Gemparlah sang ayah dan sang anak. Sang anak berkata, wahai ayah, kuda kita telah hilang. Namun apa kata sang ayah? Nak, kita tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Tapi yang kita tahu bahwa kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari demi hari berlalu, sang ayah tidak meratapi kehilangan kudanya. Namun hikmah yang terjadi adalah suatu malam kuda tersebut datang lagi dengan membawa kuda-kuda liar yang lainnya. Subhanallah. Sang ayah pun berkata lagi, aku tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Yang aku tahu, aku tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kedatangan kuda-kuda yang lain, sang anak pun akhirnya ikut berlatih. Berlatih dan berlatih hingga satu hari sang anak terjadi kecelakaan, terjatuh dari kudanya. Kakinya pun terkilir. Tetap saja sang ayah berkata, aku tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Yang aku tahu, aku tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Di hari yang sama, ternyata para prajurit dari kerajaan tersebut mencari pasukannya, menambah pasukannya dengan merekrut seluruh pemuda yang ada di kota tersebut. Qadarullah wa masyafa'al, karena anak itu terkilir, kakinya ia tidak sempurna dan tidak fit untuk mengikuti perang. Sehingga sang anak tetap bersama sang ayah. Karena perang tersebut ternyata merupakan perang saudara, yakni perang sesama muslim. Sang ayah pun tetap menjawab, aku tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Yang aku tahu, aku tetap berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sampai akhirnya suatu hari datang panggilan jihad untuk melawan pasukan Mongol. Sang ayah dan anak berangkat dengan membawa kuda kebanggaan masing-masing. Sebelum mulai peperangan, sang ayah berkata kepada sang anak, nak, kita tidak tahu apakah ini berkah atau musibah. Yang kita tahu, kita harus tetap berprasangka baik
pada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Sejarah pun mencatat bahwa sang ayah dan anak menjadi syahid di medan jihad tersebut. Pemirsa Pelita Ramadan dimanapun Anda berada, kadangkala kita tidak bisa menyadari sebuah hikmah dari peristiwa yang terjadi. Padahal Allah telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakar, dan seterusnya. Yakni hadis qudsi ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku bersama prasangka hamba," kata Allah, "dan aku bersamanya ketika ia mengingat." Subhanallah, kita tidaklah dibolehkan oleh Rasulullah untuk mengucap seandainya ini, seandainya aku, karena ini menjadi celah syaitan untuk berprasangka buruk kepada Allah. Apapun yang terjadi, mari kita coba latih untuk mengucap qadarullah wa ma syaa. Allah telah berkuasa atas apa yang telah Ia kehendaki, karena sesungguhnya tiada pun hikmah yang terlihat oleh kasat mata. Kelak kita akan menyadari. Sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita tetap berprasangka baik kepada Allah di tengah situasi yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah angkat segala musibah dan Allah menguatkan apa yang kita. Barakallahu fikum. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.